Kita awali informasi hari ini dari tawuran antar anggota perguruan pencaksilat yang terjadi di Jalan Raya, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. 3 orang mengalami luka serius dan dirawat di Puskesmas Karanggeneng. Dari video amatir yang direkam warga, kawasan jalanan ini begitu mencekam. Ratusan orang berlarian di jalanan. Sesekali terdengar tembakan ke udara yang dilepaskan polisi untuk membubarkan kerumunan massa. Bentrokan dipicu gesekan antara anggota perguruan pencaksilat yang berasal dari Bojonegoro dan Gresik. Kelompok massa ini hendak menghadiri pengesahan anggota baru di Kecamatan Solokuro. Mereka kemudian bentrok dengan warga sekitar. Tibanya di wilayah Kecamatan Karanggeneng terjadi gesekan antara konvoi masyarakat tadi dengan warga sekitar yang mengakibatkan 3 orang dari peserta konvoi tersebut mengalami luka-luka yang saat ini sedang dirawat di Puskesmas Karanggeneng. Yang kami lakukan setelah ini adalah kami tentu saja melaksanakan konsolidasi, koordinasi dengan pengurus cabang hingga pengurus ranting perguruan silat yang ada di Kabupaten Lamongan untuk tidak terprovokasi adanya kejadian ini. Selain mengakibatkan 3 orang mengalami luka serius, bentrok antara warga dan kelompok pencaksilat ini juga mengakibatkan sejumlah motor mengalami rusak berat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Petugas gabungan melakukan razia narkoba di sejumlah tempat kos di Purwokerto, Jawa Tengah. Hal ini berangkat dari banyaknya kasus narkoba yang terjadi dari balik pintu kamar kos. Petugas gabungan terpaksa melompat pagar setinggi 4 meter karena tidak dibukakan pintu oleh pemilik kos di Purwokerto, Jawa Tengah. Bahkan si ibu pemilik kos menolak petugas melakukan razia di kos-kosan miliknya. Pemilik kos bersikeras telah menjalankan usaha sesuai aturan. Namun menurut laporan warga, kos-kosan khusus wanita ini sering mengizinkan tamu pria menginap, serta dicurigai menjadi lokasi peredaran narkoba. Petugas langsung melakukan tes urin kepada seluruh penghuni kos. Petugas juga menggeledah barang milik penghuni kos untuk mengantisipasi penyelundupan narkoba. Dari hasil razia, didapati 3 orang positif mengkonsumsi psikotropika. Ya, pada dasarnya mereka tidak pernah takut dengan COVID ya, penyalahguna dan pengedar tidak takut dengan COVID, mereka tetap pakai, mereka tetap jualan ya. Sehingga memang kita tidak boleh lengah, kita walaupun ini sudah membaik, kita tetap konsisten kita lakukan penertiban. Pihak BNN akan terus melakukan razia untuk mencegah peredaran narkoba di beberapa rumah kos di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan setelah banyaknya kasus peredaran narkoba yang berkedok kos-kosan. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Memanfaatkan situasi yang sepi, seorang pria mencuri kotak amal yang berisi uang ratusan ribu rupiah. Pihak kepolisian masih mencari tahu identitas pencuri tersebut. Diam-diam mengendap. Beginilah aksi seorang pencuri kotak amal di Masjid Amal Makfirah, Jalan Lobak, Pekanbaru, Riau. Pelaku lebih dulu mengamati situasi masjid untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Namun sayang, pencuri ini kurang jeli. Kamera pengawas merekam jelas aksi pencuri kotak amal tersebut. Pria ini masuk melalui pintu utama masjid dan membawa kotak amal ke tempat yang tertutup kain pembatas. Setelah berhasil menjebol kotak amal, pelaku pun kabur. Pelaku itu masuknya diam-diam, ada anak tahfiz di dalam masjid. Itu pun dia hati-hati mengeluarkan kotak infak tersebut. Yang berapa kita kehilangan Bang, total duit yang hilang dalam kotak infak itu? Terkehilangan perkiraan ratusan lah Pak. Ratusan ya? Iya. Itu sama kotak-kotaknya sekalian dibawa ya? Ya sekalian kotaknya langsung dibawa. Setelah jejaknya tak tahu kami di mana dibuang kotaknya. Kasus pencurian kotak amal masjid sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan keberadaan pelaku dalam pencarian. Rekaman CCTV akan menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap identitas pelaku. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, petugas BNN Banten berhasil meringkus kurir sabu di pintu kedatangan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sabu seberat 500 gram lebih yang dibawa pelaku dari Aceh rencananya akan diedarkan ke wilayah Banten. Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menangkap kurir pembawa sabu berinisial S yang merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sabu seberat 500 gram lebih ini disembunyikan di dalam sandal yang dipakai pelaku. Petugas langsung memusnahkan sabu dengan cara dilarutkan dan direndam ke dalam air mendidih. Diketahui sabu berasal dari Aceh dan rencananya akan diedarkan ke wilayah Banten dan sekitarnya. Pelaku mendapatkan imbalan dari bandar sebesar 10 juta rupiah. Kita memprediksi kalau sekali orang tidak berani. Biasanya yang pertama itu takut, ya. Tetapi ini dia waktu kita lakukan penangkapan pengungkapan itu dia santai dan rileks lah. Tidak ada rasa depresi, tidak ada rasa ketakutan yang berlebihan gitu. Jadi mungkin sudah beberapa kali. Pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Ainis melaporkan. Seorang warga di kota Cimahi, Jawa Barat menemukan bayi yang dibuang oleh kedua orang tuanya di depan pintu rumah. Di samping bayi, pemirsa, terdapat perlengkapan bayi tersebut serta secari kertas yang berisi tulisan. Diduga tulisan ini dibuat oleh orang tua bayi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan warga berada di depan sebuah pintu rumah kontrakan di Jalan Cigugur Tengah, Cimahi, Jawa Barat pada Senin malam. Pemilik rumah awalnya mengira tangisan bayi tersebut merupakan suara kucing. Pemilik pun memastikan sumber suara yang semakin kencang dan dikejutkan dengan penemuan bayi laki-laki. Bayi berusia 1 bulan ini ditemukan dengan susu beserta perlengkapan bayi. Juga terdapat selembar surat yang berisikan permohonan untuk merawat bayi. Perihal biaya akan dikirimkan dan apabila sudah waktunya, pemilik bayi akan kembali untuk menjemput. Kan lagi ada baby aku juga kan, lagi nyusuin, langsung aku keluar karena saya kaget, saya nangis, ini anak siapa, langsung ambil surat, ada di dadanya suratnya kan. Nah, dititip sama saya, atas nama saya. Saya juga nggak tahu siapa yang punya anak itu. Bayi dengan kondisi sehat tersebut saat ini dititipkan di salah satu rumah warga untuk dirawat sementara. Warga pun sudah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Ainis melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan kabur karantina Rachel V-nya masih hangat diperbincangkan dan kasus ini telah diambil alih Polda Metro Jaya. Dan hari ini Rachel akan menjalani pemeriksaan oleh polisi. Kasus dugaan kaburnya selebgram Rachel V-nya bersama dengan pacar dan sang manajer saat karantina di RSUD Wisma Atlet terus bergulir. Hari ini, Rachel akan dimintai klarifikasi soal dugaan dirinya kabur dari kewajiban karantina. Rachel disebut kabur dari Wisma Atlet setelah 3 hari menjalani karantina. Padahal sepulang dari Amerika, seharusnya Rachel menjalani karantina selama 8 hari. Bahkan di salah satu akun YouTube, Rachel akui tidak pernah sama sekali jalani karantina di Wisma Atlet. Aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet, jadi aku tidak minta sekamar juga, karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Jadi, wait, kamu nggak karantina sama sekali di Wisma Atlet? Enggak. Itu berita pada bilang kamu... Enggak, itu salah. Jelang pemanggilan Rachel V-nya hari ini, langsung saja kita mendengarkan laporan terbaru dari Camar Haenda di sana. Camar, pada pukul berapa Rachel V-nya akan hadir? Ya, selamat siang Bernadetta dan juga pemirsa. Hingga dengan saat ini memang Rachel V-nya belum tiba di Polda Metro Jaya dan informasi terakhir yang berhasil kami dapat bahwasanya Rachel V-nya akan datang sekitar pukul 1 siang hari ini. Di mana Polda Metro Jaya hari ini mengagendakan pemeriksaan Rachel V-nya
salah satu influencer ataupun juga public figure yang melakukan tindak kabur dari karantina kesehatan setelah pulang dari perjalanan luar negeri. Adapun selain Rachel V-nya terdapat 2 nama lain yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan, yakni atas nama Salim Nauderer selaku rekan ataupun kekasih dari Rachel V-nya, kemudian juga Maulidah Hairunisa selaku manajer yang memang turut ikut dalam perjalanan internasional tersebut, yakni ke Amerika Serikat. Adapun untuk agenda pemeriksaan hari ini selain dengan dugaan Rachel V-nya kabur dari karantina kesehatan adalah terkait dengan dugaan adanya oknum TNI berinisial FS yang membantu memanipulasi data agar Rachel V-nya dapat keluar dari Wisma Atlet Pademangan sebelum dari waktu yang sudah ditentukan. Di mana kronologi kejadian terjadi ketika 16 September Rachel V-nya bertolak dari Amerika Serikat, hendak pulang ke Indonesia dan tiba di Indonesia pada tanggal 17 September, dan memang pada tanggal 17 September tersebut diharuskan menjalani karantina selama 5 sampai dengan 8 hari. Namun Rachel V-nya diduga sudah keluar dari Wisma Atlet Pademangan sebelum dari waktu yang sudah ditentukan. Adapun terdapat beberapa pasal yang dilanggar, yakni pasal 93 nomor 6 tahun 2018 terkait dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, dan nantinya akan dijerat apabila terbukti bersalah akan dijerat ancaman hukuman 1 tahun penjara dan juga denda maksimal 100 juta rupiah. Dan kita akan nantikan terkait dengan perkembangan kasus ini di Polda Metro Jaya. Demikian Bernadetta. Baik, terima kasih atas laporannya. Camar, kita nantikan kembali bagaimana pemanggilannya pada pukul 1 siang nanti. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Video aksi duel perkelahian 2 siswa SMP di Toba, Sumatera Utara menjadi viral di media sosial. Mirisnya, teman-teman yang mengelilingi duel tersebut hanya menyaksikan dan memviralkan. Video berdurasi 36 detik ini memperlihatkan 2 orang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Paramaksian, Toba, Sumatera Utara adu duel, mengakibatkan seorang siswanya luka-luka. Sementara teman-temannya yang mengelilingi aksi tersebut hanya menyaksikan dan memviralkan. Pihak sekolah pun mengundang kedua orang tua siswa, Camat Paramaksian, Kepala Desa, Polres Toba dan Babinsa untuk mencari solusi terbaik. Pihak sekolah berharap adanya kerjasama dengan orang tua untuk melakukan pembinaan terhadap siswa. Sebab pihak sekolah mempunyai keterbatasan dalam pengawasan anak didik terlebih di luar sekolah. Dari Kabupaten Toba, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Kapolda Sulawesi Tengah mendatangi kediaman korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oknum Kapolsek Parigi. Sebelumnya oknum Kapolsek juga telah dicopot dari jabatannya dan kini diperiksa di Ditpropam Polda Sulawesi Tengah. Kasus asusila yang melibatkan Kapolsek Parigi mendapatkan perhatian khusus dari Kapolda Sulawesi Tengah. Saat mengunjungi rumah korban di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mutong, Kapolda berjanji akan mengawal dan memproses kasus hingga tuntas. Kita datangi rumah korban, meyakinkan bahwa saya akan profesional menangani anggota yang salah. Ya, itu yang pertama. P2TP2 Kabupaten Parigi Mutong akan mendampingi korban sampai tuntas, sampai selesai. Saya sudah puas sekali dengan hadirnya Pak Kapolda yang akan menuntaskan semua dengan proses hukumnya. Sementara setelah kasusnya viral, Kapolsek Parigi berinisial Ibtu IDGN akhirnya dicopot dari jabatannya. Ia kini diperiksa terkait pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana umum di Mapolda Sulawesi Tengah. Kasus mesum yang melibatkan Kapolsek Parigi ini terungkap pertengahan Oktober 2021. Pelaku mengiming-imingi korban untuk membebaskan ayahnya dari tahanan kasus pencurian satwa bila korban mau melayani nafsu bejatnya. Tak hanya sekali 2 kali korban diperkosa pelaku. Korban akhirnya melapor dengan melampirkan bukti tangkapan layar percakapan mesum pelaku pada korban di sosial media. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Selain dicopot dari jabatannya, apalagi sanksi yang akan diberikan? Langsung saja kita membahasnya bersama Kombes Didik Supranoto, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah. Selamat siang, Pak Didik. Selamat siang, Lisa. Baik, Pak Didik, saat ini pemeriksaan sudah masuk di tahap apa, Pak? Baik, jadi pemeriksaan ada 2. Yang pertama terkait dengan kode etik. Ini sekarang sudah penyusunan resume. Jadi pemeriksaan selesai, saksi selesai. Setelah penyusunan resume, nanti kita akan lakukan saran hukum kepada Didik.
Nah, setelah itu baru dilaksanakan sidang. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini sidang kode etik sudah dilakukan. Kemudian yang proses pidana umum ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di Maluku. Nah, mudah-mudahan semua selesai. Setelah itu nanti akan kita gelar dan bisa kita naikkan ke tingkat penyidikan. Jadi sekarang yang belum atau tidak masuk dalam proses penyelidikan, kemudian yang di kode etik kita tinggal menunggu sidang setelah mengikat semua dari itu. Baik. Demikian, Eva. Baik Pak Didik, berarti pelaku saat ini apakah sudah menyandang status tersangka? Kalau tersangka kan belum, karena proses penyelidikan di pidana umum masih dalam proses penyelidikan. Nanti sudah lengkap, kita gelarkan, baru kalau kita sudah lengkap, kita tingkatkan penyelidikan. Itulah nanti bisa ketahuan siapa pelakunya atau menyandang sebagai status tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, apakah pelaku melakukan tindakan asusila ini hanya kepada satu korban atau justru ada korban lain, Pak, di luar sana? Berdasarkan pemeriksaan dari Propam, tindakan yang dilakukan baru sekali ini. Kemudian bukti-buktinya adalah hanya bukti percakapan yang ada di media sosial atau di WA. Kalau untuk korban sendiri, bagaimana kondisinya saat ini dan apakah sudah mendapatkan perlindungan, Pak? Ya, terkait dengan korban, kemarin juga inisiasi dulu juga Pak Kapolda. Pak Kapolda menjelaskan atau memastikan bahwa proses hukumnya akan dikawal sampai selesai secara profesional. Kemudian di sana juga sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah, termasuk juga P2 CP2A. Nah ini juga ikut mengawasi atau memberikan perlindungan kepada korban yang ada di Karimun. Ini yang menjadi pertanyaan Pak, bagaimana Kapolsek yang juga pelaku ini bisa mendekati anak tersebut ataupun juga korban? Dari mana mereka bisa berkomunikasi? Karena kan orang tua korban ini kan menjadi salah satu tahanan yang ada di Polsek Parigi. Nanti status tahanannya juga dititipkan dari Kejaksaan, karena sebenarnya sudah P21 dan juga sudah tahap 2. Nah mereka sering berkunjung ke sana, kemudian pernah ketemu dengan Kapolsek dan akhirnya ada komunikasi melalui media sosial ini, Mbak. Apa saja iming-iming yang dilakukan sampai pada akhirnya korban ini terjebak dalam rayuan tersebut? Kalau iming-imingnya, menurut korban memang ada identitasnya, tetapi berdasarkan pemeriksaan yang ada di Propam, baik itu melalui media sosial, percakapan mereka, ini belum ditemukan adanya iming, tetapi percakapan mesra iya. Nah, tapi kita nunggu hasil sidang, karena kita bisa juga menyampaikan keseluruhan apa hasil pemeriksaan, sampai untuk kondisi dalam sidang nanti, Mbak. Ini pelaku melakukan aksi mesum selama beberapa kali kepada korban. Apakah ada unsur ancaman karena korban pada akhirnya baru berani mengaku, Pak? Ya, jadi berdasarkan pemeriksaan, itu sampai sekarang kita belum menemukan bukti-bukti bahwa ada ancaman. Tetapi berdasarkan pengakuan dari korban S, ini memang ada ancaman. Tetapi masih kita dalam selanjutnya, dan nanti dalam sidang nantilah yang akan bisa mengungkap apakah betul mereka diancam atau ada janji-janji tertentu. Baik, kapan pemeriksaan saksi dijadwalkan, Pak? Apakah dalam minggu ini? Pemeriksaan saksi semua sudah selesai, Pak, yang di kode etik. Jadi tinggal kita menyusun resume, kemudian nanti akan kita laksanakan bersidang. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini sidang kode etik bisa kita laksanakan. Lantas berapa ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku? Ya nanti kita lihat tingkat kesalahannya, Pak, karena belum melakukan sidang kode etiknya. Tapi kalau tidak pidana umum kan masih dalam proses penyelidikan. Nanti dalam proses penyelidikan baru kita bisa menentukan kira-kira pasal mana yang tepat dan status mereka tersangka atau tidak tersangka nanti dalam proses penyelidikan. Baik, kita tunggu bagaimana hasil penyelidikannya, Bapak. Terima kasih Pak Didik sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.